Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DX-S118 yang terinspirasi dari skema box DX-nya Yamaha. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Jadi sekarang kita lihat aja spesifikasi teknis dan TS parameter yang digunakan. Untuk ukuran detail dari unitnya, di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 450 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, dan kita bergeser ke bawah. Untuk RMS-nya, ini 1500 watt, maksimum power atau peak-nya ini di 3000 watt. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 38 Hz sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Untuk sensitivitasnya ini 98 dB. Untuk ukuran voice coil ini 125 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 38 Hz, DCR 5 ohm, induktansi voice coil 1,5 mH, GMS 12,72, cache 0,36, GTS 0,35, fast 165,4 liter. Kemudian CMS 0,08 mm per Newton, BL 27,2 Tesla meter, MMS 221,7 gram, efisiensi 2,5%, XMAX 8 mm, SD 1224 cm persegi. Untuk XMAX dengan daya 1500 watt, gua pikir ini kurang. Untuk bermain aman, sepertinya cuma bisa sedikit di atas 1000 watt. Untuk 1500 watt, bisa sih bisa aja, tapi titik potong yang digunakan mungkin akan jauh lebih tinggi. Tapi ini tentu aja baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini lebih direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 105,5. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Untuk rekomendasi titik potong bawahnya ini di sekitar 50 Hz dan untuk atasnya di sekitar 100 Hz. Dan ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer fungsional magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz,
frekuensi 45 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 130 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 151 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 16,2 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 16 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk respon bawah dari port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga 41 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, untuk atasnya, frekuensi 159 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 740 mili, panjang ke belakang 740 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 120 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 114 mili. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 432 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 200 mili. Sementara untuk port depan, bukaannya adalah 400 mili dan lebarnya 120 mili. Sementara untuk kedalamannya, ini ukurannya adalah 130 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu ruang depan ini didouble di keempat sisinya, yaitu di bagian ini, dan bagian yang kita buka saat ini. Sementara untuk dinding depannya di sini juga gua bikin dua lapis untuk meminimalisir getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Sementara segitiga ini bertujuan untuk menambahkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih maksimal. Jadi untuk segitiga pemasangannya ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan di bagian sudut yang kita buka saat ini. Untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX DX118, khususnya untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lo yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lo suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas
untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.